pemirsa, selamat datang di She Talk Sports. Bersama saya Stephanie Lisyana yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Kabar gembira datang dari cabang olahraga basket Indonesia. Baru-baru ini tim basket putra Indonesia baru saja mengalahkan tim Filipina dalam ajang final SEA Games Vietnam. Di sisi lain, tim putri pun sama, memenangkan medali perak dalam ajang yang sama. Namun sayangnya media terlalu banyak memberikan exposure pada tim basket putra dan mengabaikan tim basket putri. Oleh karena itu, di She Talk Sport kali ini kita akan membahas tentang hal tersebut. Dan tidak hanya itu, kita akan mendatangkan dua narasumber spesial yang turut memiliki prestasi di bidangnya dan bahkan sampai level internasional. Langsung saja kita panggilkan dua narasumber kita, Rizky Esanovi dan juga Novika Aliza. Halo Novika, halo Rizky, apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo, gimana kabarnya? Baik juga dong. Oke, sekarang lagi sibuk apa nih? Ya sibuk kalau nggak kuliah paling sama ya latihan aja sih, latihan basket. Ya, kalau aku sih lebih ke latihannya sih. Oke, seperti yang kita tahu, Novika dari sini kan udah banyak menoleh prestasi ya pemirsa. Banyak juga, bahkan ada yang sampai level internasional. Kalau aku boleh tahu nih ya, udah berapa lama sih kalian ini bermain basket? Kalau aku sih mulainya basket tuh dari SMP sih. Karena waktu itu kan SMP kan kayak harus ada eskul kan. Sebenarnya kayak masih bingung mau eskul apa. Cuma kayak lebih tertariknya basket deh. Ya udah kita coba aja. Ternyata ya suka gitu di basket. Jadi mulai sih SMP. Dari SMP. Ya, kalau aku juga sama Novika dari SMP juga, cuman kemungkinan agak telat di kelas 2 nya baru ikut basket karena baru ada pengalaman buat ikut Lebih eskul. serius. Baik, berarti memang cukup lama ya. Iya. Nah, baik, berarti kalau misalnya udah cukup lama, aku penasaran deh, kalau misalnya tadi kan dari sekolah nih, yang pertama kali ngajarin main basket tuh siapa? Kalau pertama kali ngajarin main basket sih sebenarnya nggak ada yang dari keluarga ya, karena nggak ada yang olahraga gitu. Ya jadi emang awalnya cuma dari SMP. Jadi yang ngelatih awal ya itu sih yang ngajarin pelatih dari SMP itu sendiri. Kalau aku lebih kayak ikut klub gitu sih di komplek karena kan ada perkumpulannya juga, jadi kita bisa main bareng-bareng. Oke, berarti kayak kalau buat untuk Rizky sendiri punya ini ya, punya apa namanya, semacam komunitasnya. Oke. Kalau misalnya kalian berarti siapa nih yang ngajak bermain basket, yang ngajak untuk gabung dengan klub atau segala macam itu siapa? Ngajak paling gini sih, karena kan kita ketemu nih waktu O2SN kan, kita ketemu waktu SMP juga. Jadi ya dari situ kan kita kayak dengar ada seleksi ini, diajak biasa pelatih dari sekolah kita Dari sendiri sekolah, kan dikasih tahu, diajak ikut seleksi ini, yang akhirnya ya udah dapet paling kayak gitu sih dari pelatih sendiri Dari biasanya. pelatih sendiri. Oke, berarti dari pelatih ya yang ngajak kalian untuk bergabung dengan klub gitu. Oke, kalau untuk sekarang ini kalian latihannya rutin kah? Kalau aku sih pasti masih rutin karena emang udah mungkin salah satunya hobi, jadinya jalannya tiap hari, mungkin bisa sampai 5 hari. Kalau tes kan tiap hari. Kalau aku sebenarnya nggak sampai tiap hari sih, paling seminggu kayak 3 kali karena emang lagi seimbangin juga sama lagi magang juga kan. Jadi ya balance aja sih. Udah gitu turnamen kan masih lama juga, jadi belum hampir setiap hari kalau aku. Iya. Benar, harus balance ya pemirsa antara hobi dan juga kegiatan sehari-hari. Oke, dari Novika dan juga Rizky, apa sih motivasinya untuk menekuni bidang olahraga basket ini? Kalau aku motivasinya kan kayak kita kan kayak udah sekolah belajar gitu, kayak udah stres mumet gitu kan. Jadi kayak nyari kegiatan lain yang bikin seru-seru, ketemu teman-teman. Itu mungkin dari basket itu yang kayak udah gitu bukan cuma main-main doang, jadi itu produktif nggak sih kalau basket itu, sama ya bikin lebih ini aja sih, jadi disiplin aja sih, karena kalau jadi atlet kan kayak nggak harus sehat, harus nggak boleh ini nggak boleh itu, harus iya pokoknya lebih disiplin. Jadi motivasinya buat diri sendiri sih, jadi lebih baik sih kalau menurut aku. Ya kalau aku sih kayak itu buat challenge buat diri aku sendiri ya, karena itu di luar dari aktivitas yang normal, kayak misalkan biasanya kan cuma belajar, kuliah, gitu-gitu. Itu kan olahraga itu nggak semua orang mau melakukannya. Jadi aku mau challenge diri aku kayak buat coba lu bisa nggak sih buat ngelatin challenge ini gitu. Jadi biar lebih semangat lagi.
Baik, berarti tadi dari Novika kita udah dengar untuk disiplin juga ya, dan dari Rizky kita udah dengar untuk untuk bisa lebih mengembangkan diri lagi. Oke, sebelum kita berbincang-bincang lagi nih dengan Novika dan juga Rizky, mari kita simak video berikut ini. Baik, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Jessica Adriana dan saat ini saya sedang berada di Gor United Kota Tangerang dan Anda bisa saksikan di belakang saya sedang ada latihan tim basket putri yang nantinya akan bertanding pada laga Porprov November 2022 mendatang. Ini kita persiapan kejuaraan daerah tapi belajar. Jadi nanti akan bulan Juni kita akan bertanding untuk tingkatnya dan mewakili daerah. Tim mahasiswa nanti di bulan November yang sifatnya daerah ya, kayak itu Porprov itu ada di bulan November. Oke. Nanti tuan-tuannya di sini. Di Tangerang ya. Di Indonesia sendiri sempat ada liga putri seperti Women's National Basketball League Indonesia atau Women's Indonesian Basketball League. Namun, liga tersebut tidak bertahan lama karena para pengelola IBL saat itu memilih untuk melepaskan liga putri. Sampai pada akhirnya Piala Srikandi sampai di musim 2020, namun Piala Srikandi juga tidak dapat bertahan lama karena terkena imbas dari pandemi. Padahal, Indonesia mempunyai banyak pemain putri yang merupakan bibit-bibit unggul seperti Vika, yang nantinya akan membawa nama kota Tangerang pada ajang Porprov November mendatang, dan Tias yang pernah bertanding pada International Winter Hangzhou China 2018. Tias sama Vika ya? Tias sama Vika. Iya. Itu pemain-pemain yang militan lah kalau saya sebut. Karena ada basket dia kejar, kalau basket dia kejar. Artinya tumbuh di dalam dirinya tuh memperjuangkan saya harus bisa basket. Mungkin dengan basket dia bisa hidup. Artinya basket hidup saya. Sudah banyak atlet basket perempuan yang berprestasi, bahkan sampai mengharumkan nama negeri di kancah internasional seperti Vika dan Tias. Sayangnya, media-media di Indonesia masih minim dalam memberitakan prestasi-prestasi tersebut. Bahkan, media-media juga mengobjektifikasi atlet-atlet putri dengan mengarahkan beritanya ke arah seksual, seperti memberitakan penampilannya, bukan prestasinya. Tim She Talks juga bertanya kepada beberapa pemain basket putri tentang pendapat mereka mengenai publikasi tim basket perempuan yang kurang dan media yang memberitakan penampilan atlet perempuan saja bukan prestasinya. Saya sendiri nggak setuju ya sama media-media yang meliput basket tuh yang seksi-seksi gitu kan. Basket kan olahraga ya, kita tuh sebenarnya mau diliputnya tuh prestasi kitanya, bukan tentang fisik kitanya gitu, seksual gitu kan. Saya sih ngerasa sedih ya, kayak kemarin yang ajang baru kemarin lagi apanya tuh, itu kan tim cowok aja, sedangkan tim cewek juga meraih silver kan, and 3x3 juga. Pokoknya kayak kenapa harus yang gold aja gitu, yang cowok aja, kenapa yang cewek enggak? Saya sih pribadi kayak ngerasa sedih aja sebagai atlet putri basket. Baik, Nisa, tadi kita sudah menyaksikan cuplikan video yang mana salah satu dari narasumber kita tadi berlatih juga ya, Vika tadi. Tadi juga ada sempat mendapat dan juga impression langsung dari coachnya, dan juga tadi aku sempat tertarik nih sama topik tentang publikasi media yang memang minim sama tim bola basket putri. Nah, aku pengen tahu dong dari Novika dan Rizky sendiri tanggapannya gimana sih soal perkembangan bola basket putri di Indonesia? Kalau menurut aku ya, ini udah lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya karena dilihat dari timnya itu udah makin solid, makin kompak, makin hustle. Jadi kayak lebih lebih ke kompak aja sih. Mereka yang masih mau hustle walaupun misalkan mereka tertinggal jauh. Kemarin kalau nggak salah sempat comeback di kuarter akhir, itu udah keren banget sih. Dari mungkin kita nggak bakal expect ya kalau misalkan tim Indonesia bakalan nyampe final, tapi perjuangan mereka itu keren banget. Tadi tentang media ya, kurang di up. Karena emang sebenarnya di Indonesia kalau menurut aku lebih terkenalnya tuh orang kayak lebih interestingnya tuh ke sepak bola kan. Jadi kayak basket tuh dulu tuh kayak dipandang sebelah mata. Jadi media pun juga nggak mau nyorot gitu kan. Tapi sekarang emang bener kata Tes juga udah lebih baik. Dan untuk putri
ya memang masih minim sih kalau untuk media, jadi lebih ke putra kalau lebih disorot untuk ke medianya sih gitu. Jadi sayang banget sih, harus sama-sama sih kalau menurut aku. Iya baik. Aku juga penasaran nih, kan Novika sama Niski kan memang udah beberapa kali menangkan prestasi gitu lah, menoleh prestasi di lapangan. Pernah nggak sih dari kalian berdua ini di up gitu sama media? Kita pernah ini juga pernah yang DBL. DBL kita pernah waktu itu ikut kejuaraan, salah satu kejuaraan terbesar buat untuk kalangan anak SMA ya. Iya. Itu kita Namanya masuk media, kalau nggak salah media tulis ya. media Media tulis, terus sempat juga ada di digitalnya juga. Iya, itu benar yang itu. Iya, seneng dong berarti ya. Kayak ada muka di media kan Iya. senang ya. Ada apresiasi tersendiri. Iya, karena diapresiasi atas benar. perjuangan dan prestasinya Iya, benar. juga. Nah, kan kita tahu nih, tadi juga udah sempat disebutin di awal kalau misalnya baru-baru ini tim basket putri Indonesia juga menang nih medali perak di SEA Games Vietnam kemarin. Nah, tapi memang kalau misalnya dilihat dari media sosial atau dari media website dan segala macam, memang yang di-expose cuman yang basket putranya aja, padahal kan memang mereka sama-sama menang gitu ya. Dan tanggapan kalian nih gimana? Seharusnya sih gimana ya, kita sama-sama berjuang ya, ibaratnya kita sama-sama berjuang untuk Indonesia, sama-sama mendapatkan medali, dan mendapatkannya itu nggak semudah yang mereka bayangkan. Seharusnya sih untuk mengekspos itu oke, buat yang putra kan dapat emas, yang putri perak, cuman kalau bisa seimbang kenapa enggak gitu. Nambahin dari Cis kan emang yang waktu SEA Games emang dikit ya, emang cewek pun juga di Indonesia sendiri kayak untuk liga aja tuh nggak ada gitu, sekarang udah kurang. Jadi gimana maksudnya media mau masuk kalau liga untuk perempuannya pun juga nggak ada, dan cuma liga itu cuma untuk laki-laki gitu, padahal bertalenta banget putri-putri basket putri di Indonesia ini sih. Jadi ya itu sih harusnya mungkin tahu deh menterinya. Oke, berarti tadi sempat disinggung juga nih ya sama Novika kalau misalnya liga itu khusus buat basket putra aja gitu ya. Iya, bayar ikut. Aku penasaran, berarti kalian ini berdua kalian biasa tanding di pertandingan seperti apa gitu, tingkat apa? Tingkat provinsi sama nasional ya Iya. kalau kita. Mama Tis udah pernah apa? Terakhir internasional di Ya. Hangzhou. Wah, keren sekali ya. Oke, berarti tadi kan juga sempat berarti liga itu cuma buat laki-laki aja, Iya. berarti perempuannya nggak ada. Nah, kalian punya harapan gak sih ke depannya untuk tim basket putri Indonesia? Ya punya harapannya ya itu sih harus lebih diperhatikan lagi, karena kayak sekarang aja nih tim putri nggak ada liga aja dia dapat perak loh. Gimana nanti misalnya emang ada liga mungkin bisa kayak cowok dapat emas kan. Jadi pengen banget sih harusnya ada liga, kasihan sih untuk yang atlet putrinya sih. Iya sayang banget kok, soalnya banyak talent muda yang berpotensi kan buat ngebela nama Indonesia. Terus kemarin juga sempat dengar kayaknya ada liga yang ada liga yang dihapuskan karena terhalang pandemi kan kita. Jadi liganya tuh dibekukan, nggak di pertandingan lagi. Jadi menurut aku sih kayak sayang aja gitu, kayak kalau misalkan putri ada liga, mungkin bener kata Vika tadi, bakalan bisa lebih dapatnya, mungkin bakal bisa dapat emas ya kan, karena Pasti. mereka ada prepare-nya lebih matang lagi, ada buat ketemu musuh-musuh yang lainnya gitu. Oke, kalau misalnya dilihat nih ya, keadaan sekarang, liga untuk laki-laki tuh ada, sedangkan liga untuk perempuan nggak ada. Itu kan ibaratnya kenapa nih si liga perempuan ini nggak ada? Berarti kan kita ini agak menjurus ke stereotip. Nah, untuk kalian sendiri nih berdua sebagai atlet basket putri Indonesia, pernah nggak sih mendapatkan stereotip dari masyarakat? Kenapa sih jadi atlet basket putri? Kenapa nggak kayak biasa aja kayak perempuan-perempuan lain gitu yang memang ya biasa aja gitu, nggak usah ikut atlet itu kan buat laki-laki. Pernah nggak mendapatkan cap seperti itu? Iya, sering sih. Karena dari kita misalnya kalau tanding cowok-cewek itu beda banget. Kayak cowok tuh penuh banget crowdnya, penontonnya tuh banyak. Kalau cewek tuh pasti kayak dikit yang nonton. Dari itu aja tuh kayak orang udah kayak udah malas kan, udah nggak mau nonton gitu. Terus kita pun juga misalnya sebagai pemain basketnya, sebagai atletnya juga kayak kenapa sih gitu kan, takutnya malah jadi bikin ngedown atletnya kan, malah jadi makin nggak ada gitu nanti malah pemainnya. Jadi sebenarnya emang pengaruh dari eksternalnya sih kalau menurut aku.
Ya itu benar-benar ngaruh sih kayaknya. Mungkin lebih kalau misalnya ada penonton kayak lebih excited kan, terus kayak kenapa sih nggak pilih cabur lain aja gitu kan. Basket kan apa yang jatuh-jatuhan, terus apa ketabrak lah, inilah itulah, terus Baik peraturan banyak peraturan, terus ribet, kan Complicated. capek, panas, latihannya gini-gini. Terus, itu kan pandangan orang ya. Kalau pandangan dari kita tuh beda, kayak misalnya basket tuh seru loh, kita lebih banyak berinteraksi sama orang lain, karena kita di dalam basket itu kita harus berbicara bagaimana caranya kita mengatur tim, bagaimana caranya kita mengatur komposisi semuanya biar jalan seperti yang coachnya mau gitu. Kayak lebih apa ya, bermain basket tuh nggak cuma bermain otot tapi bermain otak. Jadi orang tuh mungkin tidak tahu sisi yang sebelah situnya. Mungkin orang mikir apain sih capek-capek main basket, apain sih capek-capek apa bikin sakit badan kayak gitu kan. Cewek mah Iya, cewek udah di rumah aja sih, ngapain Iya, basket? nah ya begitu berarti bisa di-highlight ya pemirsa, berarti basket nggak cuman main otot aja, tapi juga main otak, dan nggak sia-sia ya main basket itu. Oke, tapi tadi kan sempat disebutin juga penontonnya kerap kalau basket itu sepi. Emang kalian berdua pernah nih mengalami itu atau sering? Kayaknya sering sering banget. Kalau misalnya tim kita tanding sendiri nih, kayak sekolah sendiri, cowok tuh banyak yang nonton, kalau cewek tuh kayak ya dikit banget gitu. Kenapa sih? Padahal kita cantik-cantik ya. Iya. Cantik sih, kan perempuan. Iya. Padahal juga juara juga. Iya. Kenapa sih nggak ditanya gitu sih paling? Baik, tadi kan udah harapan untuk tim basket putri Indonesia. Kalau misalnya secara spesifik aja nih, aku tanya ke Novika dan Rizky nih. Harapan atau rencana ke depannya di bidang basket ini, kalian punya rencana nggak atau Untuk harapan? personal ya? Ya, untuk personal. Untuk personal paling yang deket sih sama yang paling, kalau aku satu tim sama Matias kan untuk untuk tingkat provinsi itu nanti di bulan November. Jadi itu sih sebenarnya kalau sekarang untuk yang difokusin, karena emang target kita pun juga harus gold medal ya, harus juara, harus bawa medali. Jadi iyalah pengen dapat emas sih, karena aku sendiri sih belum pernah dapat emas, kayak baru perak dan perunggu, jadi pengen banget nanti di November itu dapat emas. Dapat emas biar kayak udah gitu kan kita tuan rumah ya. Iya, gitu Jadi, tuan rumah. Harus berikan yang terbaik buat tuan rumah. Iya. Wah, baik. Semoga bisa terlaksana ya, dan semoga bisa menoleh prestasi dan juga mengharumkan nama bangsa Indonesia. Oke, berarti kayak kita udah lihat nih, tadi udah ngobrol juga sama Novi, sama juga sama Rizky. Udah menginspirasi banget nih, dari memang basket putri itu nggak mendapat highlight yang cukup baik dari masyarakat, tetapi mereka tetap berjuang, tetap berusaha untuk latihan. Tadi sempat disinggung juga kalau misalnya Rizky latihannya rutin, dan juga Novika ini masih latihan 3 kali seminggu ya? Iya, berarti kan memang perjuangannya tuh ada, pemirsa. Nah, aku pengen tahu dong, kalian kan ini kan aku bisa bilang berprestasi dan juga bisa menginspirasi lah. Aku pengen tahu dong, kalian punya pesan-pesan nggak untuk pemirsa atau untuk perempuan-perempuan di luar sana yang pengen jadi atlet basket atau atlet apapun itu dan juga bisa sukses kalian? Kalau aku sih ya buat yang ikut basket juga, semangat aja latihannya. Jadi jangan nyerah dulu sama keadaan sekarang, karena itu semua bisa berubah kalau kalian tekunin. Terus kayak buat perempuan-perempuan di luar sana yang ikut basket, nggak usah takut body contact sama orang lain, karena apa ya, kalian yang ngatur diri kalian sendiri, kalian yang bisa ngejalanin itu semua. Terus kayak nggak usah males, kayak capek ngapain sih, itu buat kesehatan kalian juga, karena itu kan termasuk olahraga ya. Jadi buat kesehatan diri kalian lagi. Kalau aku sih paling niat sih, harus ada niat dulu ya. Kalau misalnya emang jangan kayak dengerin kata orang kalau basket tuh gini atau olahraga yang lain tuh kayak gini-gini. Kalau emang kalian tuh suka dengan itu, ya udah jalanin aja, coba dulu. Siapa tahu emang kalian tuh bisa berprestasi di situ, bisa menjadi jadi kan kita nih misalnya ini kan basket jadi kan hobi kan. Hobi yang menghasilkan tuh kan enak kan. Ya, jadi coba aja dulu dan niat, dan habis itu jangan lupa konsistensi supaya bisa dapat prestasi yang diinginkan gitu. Ya. Oh, baik. Berarti memang selama ini kalau misalnya Kak Novi dan Kak Rizky bisa sampai sekarang nih berprestasi, banyak prestasinya, berarti memang karena berjuang gitu ya, nggak nyerah, disiplin juga pemirsa. Nah, berarti berprestasinya itu bukan karena memang
kayak semata-mata mudah gitu lah ya, Iya. perlu perjuangan lah ya. Butuh proses. Iya, butuh proses. Nah, itu tadi pemirsa kita udah ngeliat. Pertama tadi kita udah kenalan juga kan sama Rizky dan Novika ini. Kita juga udah lihat juga di cuplikan video sebelumnya. Tadi kita udah ngeliat mereka, salah satu dari narasumber kita latihan, dan juga tadi juga ada impression dan juga pendapat langsung dari coachnya, dan juga tadi sempat ada voice over langsung dari teman-temannya Vika sendiri. Dan tadi juga udah sempat nyinggung topik utama kita soal publikasi media yang memang minim terhadap tim basket putri Indonesia yang istilahnya tidak mendapatkan exposure. Tadi aku juga nge-highlight banyak hal kayak misalnya Liga Putri ternyata nggak ada, dan itu aku baru tahu loh, kayak Liga dihapus, dan juga yang ada cuman Liga laki-lakinya aja. Dan tadi kita juga udah dengar harapan dari Novi dan juga Rizky ini terhadap perkembangan tim basket putri Indonesia, dan juga harapan rencananya juga ya tadi ada bisa menoleh prestasi-prestasi yang lebih lagi. Iya. Oke, baik pemirsa, semoga tadi terutama kesan-kesan tadi bisa menjadi pesan juga untuk pemirsa di rumah atau perempuan-perempuan di luar sana yang ingin menjadi atlet basket atau atlet apapun itu dan bisa sukses Novi dan Rizky. Baik pemirsa, tanpa terasa sudah 30 menit She Talk Sport menemani Anda. Saya Stefani Risiana pamit undur diri. Sampai jumpa di episode She Talk Sports lainnya. Dah.